Baiklah teman-teman, bulan lalu sebuah survei dirilis yang dilakukan oleh umat muslim sendiri. Dan itu dilaporkan oleh Five Piloks yang merupakan platform propaganda Islamis terbesar di Inggris. Survei itu mengatakan bahwa sekitar setengah dari muslim Inggris merasa bahwa mereka tidak merasa menjadi bagian dari Britania Raya di tengah meningkatnya ketegangan politik. Studi baru mengungkapkan hal ini. Sejak itu, survei lain juga dilakukan oleh beberapa muslim melalui organisasi bernama Muslim Census. Menurut mereka, sepertiga muslim Inggris mempertimbangkan untuk pergi dari Inggris. Jadi mereka tidak puas. Mereka merasa tidak diterima meski sudah diberi segalanya. Mereka tetap bisa berdoa di tempat umum. Mereka bisa melakukan teriakan keras yang disebut adzan. Mereka makin banyak di parlemen Inggris, sering muncul di TV dan sudah mendapat perhatian. Mereka bahkan dilindungi pemerintah hingga dewan lokal atas perilaku buruk mereka. Kami mengadakan perayaan Ramadan. Dan mereka mengatakan hal-hal seperti ini secara terbuka dan dengan bangga. Dan mereka masih saja tidak puas. Lihatlah video baru yang baru saja keluar ini. Kami tidak mengatakan bahwa Islam hadir di sini untuk hidup berdampingan dengan banyak agama lain dan kita semua bisa saling bergandengan tangan dan berteman. Agama ini diutus untuk mendominasi, menghapus, menyingkirkan setiap agama lain agar orang-orang meninggalkan semua agama dan menerima Islam. Ya. Jika itu harus dicapai lewat pertarungan, maka memang harus bertarung. Karena tujuan terbesar disyariatkannya jihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah dan merendahkan kalimat orang-orang kafir. Meskipun orang-orang kafir membencinya. Tapi kami tidak segan mengakuinya dan kami tidak merasa itu sesuatu yang perlu kami sungkan untuk katakan. Mereka juga tidak malu-malu soal itu. Mereka bahkan tak berusaha menyembunyikannya. Mereka mengatakannya terang-terangan. Bisa bayangkan pola pikir seperti ini? Orang-orang inilah yang telah diimpor ke barat dalam jumlah jutaan dan memiliki pandangan seperti ini. Mereka berani mengatakannya dengan lantang bahwa misi kami adalah mengambil alih dan menegakkan pemerintahan Islam yang dominan di barat. Dimanapun kami berada, di Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, kami sudah memberitahu kalian, jika tidak mendengarkan, kami akan berjihad melawan kalian. Umat muslim sering mengatakan mereka tidak diterima. Ya ampun, bisa hentikan mereka? Mereka masih belum berhenti. Ini juga bukan kelompok kecil. Izinkan saya perkenalkan Islamis paling populer di Inggris, Muhammad Hijab. Dia sudah bicara seperti ini terus-menerus selama 6 atau 7 tahun terakhir. Dengarkan. Alasan mengapa kamu harus melawan mereka adalah karena mereka adalah Yahudi dan Kristen. Kamu seharusnya... Itu saja. Kamu hanya harus melawan mereka karena mereka adalah Yahudi dan Kristen. Itu saja. Bukan karena kalian menyusahkan, bukan karena kalian menindas kami, bukan karena itu. Kami harus melawan kalian karena kalian Yahudi, Kristen, dan Hindu, meski dia tidak menyebut Hindu. Perangi kerajaan-kerajaan di sekitarmu atau pemerintahan-pemerintahan di sekitarmu. Maksudnya, pemerintah Inggris atau Amerika, kamu harus melawan mereka. Yang merupakan Yahudi atau Kristen sampai mereka membayar jizyah. Dan bagaimana caranya itu dijelaskan dalam hadis. Ada 3 pilihan yang diberikan kepada mereka. Bayar jizyah atau lakukan ini atau itu. Melakukan ini atau itu, maksudnya pilihan pertama adalah kamu masuk Islam. Jika menolak, kamu harus bayar jizyah dan jadi warga kelas 2 atau 3. Jika tetap menolak, pilihannya adalah kematian. Mereka punya 3 pilihan. Hanya Yahudi dan Kristen yang mendapat 3 pilihan ini. Orang Hindu bahkan tidak mendapatkan itu. Orang Hindu hanya punya 1 pilihan, entah masuk Islam atau mati, hanya itu. Kalau kamu tidak masuk Islam, kami akan membunuhmu. Tapi mereka masih saja bilang, oh Islamofobia, kenapa orang-orang ini membenci kami? Tolong jangan benci kami adalah agama yang damai. Ayolah. Bahkan Nazi pun paham mengapa dunia bebas dan orang Yahudi membenci mereka. Mereka seperti bertanya, kenapa mereka membenci kita? Kami tidak minta maaf soal itu. Lihat, Orang terakhir bilang, kami tidak malu. benar, agamamu harus memiliki unsur ekspansionis. Oleh karena itu, tidak ada situasi atau kemungkinan perdamaian antara Muslim dan non-Muslim. Dia bilang perdamaian bukan pilihan.
Tidak ada kemungkinan perdamaian antara kita dan para kafir. Kita harus selalu berusaha untuk berekspansi. Dan Islam adalah ideologi yang ekspansif. Kami sudah memberitahumu sejak lama. Dulu orang Barat tahu soal ini. Churchill sering bicara menentang Islam. Namun dalam 40 atau 50 tahun terakhir, Barat kehilangan arah. Barat mulai melihat Islam sebagai agama spiritual. Padahal selama 1400 tahun sejarahnya, Islam tidak pernah demikian. Hanya karena Anda tidak bertemu dengan Abdul yang brutal di dekat rumah, bukan berarti ideologi yang dia wakili bukan ideologi yang penuh kekerasan dan agresif. Bukan berarti begitu. Itu benar-benar ketidaktahuan. Dengarkan yang satu ini. Islam adalah agama yang militan. Ngomong-ngomong, Itu tanpa minta maaf. mereka bangga akan hal itu. Islam adalah agama yang militan. Mereka bangga akan hal itu. Ini tentang ekspansi. Ini tentang penaklukan dan sebagainya. Saat Muslim menaklukkan negara tetangga, apa yang kita lakukan? Apakah kita membunuh semua orang di sana? Tidak. Nabi berkata, pertama ajak mereka masuk Islam. Jika menolak, sampaikan bahawa Allah mewajibkan membayar pajak. Jika musuh menyerang negaramu, kamu tak perlu berperang. Kami, kaum Muslim, akan melindungimu. Subhanallah, hanya untuk uang yang sedikit ini, iya. Kamu senang tinggal di rumah dan negaramu seperti biasa, tapi hukum yang berlaku adalah syariah. Jadi kamu tidak membuka klub malam atau berzina. Jika mereka menolak, kita harus berperang. Jika kami memerangimu dan menangkapmu, kamu jadi budak kami, serta tanahmu kami ambil karena penolakanmu. Saya beri dua pilihan baik untuk 40-50 tahun ke depan saat kaum Muslim menjadi kuat sebagaimana seharusnya. Berikut para ulama Islam, orang-orang terpelajar dalam Islam. Bagaimana ini tercermin dalam perilaku Muslim sehari-hari? Lihatlah orang-orang ini. Mereka adalah warga Inggris keturunan Pakistan, lahir dan besar di Inggris, mungkin sudah 2 atau 3 generasi. Dengarkan pendapat mereka tentang masyarakat Inggris atau Inggris secara umum. Persetan dengan mereka semua. Reformasi. Persetan dengan mereka semua. Persetan dengan mereka semua. Ya, sialan. Mengapa mereka sangat menyoroti orang Pakistan? Mereka di sini karena nggak bisa dipakai, bro. Mereka nggak punya budaya atau apa-apa. Budaya apa yang mereka punya? Beans and toskus. Ini lelucon yang sering diulang, menurut saya tetap lelucon. Tapi mereka menyajikannya seolah argumen serius bahwa orang kulit putih tak punya budaya. Dan kita punya, oke, kalian punya apa sebagai gantinya? Oh, kita punya naan, kita punya biryani. Itu saja, hanya itu. Apakah itu saja yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang sukses dan makmur? Jika memang begitu, orang tuamu tidak akan pindah ke negara yang sangat maju, makmur, tapi tidak berbudaya. Mereka terus mengatakan itu. Itu memang sering dibicarakan. Ambil semua kulcha, naan, dan biryani itu, bawa kembali, tapi biarkan dunia bebas ini sendiri. Di Inggris, hidangan nasionalnya itu chicken tikka. Mereka mengambil segalanya dari Asia. Mereka telah merampok India dan semuanya. Mereka tidak memberikan apa-apa kembali dan mereka mencoba menyingkirkan kita. Mereka yang membawa kita ke sini, bro. Lalu mereka bilang, oh, kita seharusnya tidak datang ke sini. Kembali ke negara asalmu. Mereka yang membawa kita ke sini. Itu tidak masuk akal, guys. Mereka yang membawa kalian ke sini, sekarang ingin kalian pergi. Itu klaimnya. Mereka membawa kalian ke sini karena mengira di dunia baru kita akan bahagia selamanya. Tapi kalian bilang tidak, kita harus menyebarkan Islam. Kita akan mengubah Inggris menjadi kerajaan Islam. Sekarang mereka berkata, tidak, tolong, kami tak bisa membiarkan kalian melakukan itu pada peradaban kami yang berusia 2000 tahun. Itu wajar, menurutmu begitu? Orang-orang ini mungkin tidak mengerti, karena sekarang NHS menyatakan pernikahan sepupu tidak bermasalah, dan bahkan ada manfaatnya. Inggris tidak hanya mempertaruhkan tatanan sosialnya dengan mendatangkan orang-orang dari budaya yang bermusuhan, tetapi juga menurunkan IQ nasionalnya dengan membawa orang-orang dari budaya yang tidak terlalu serius terhadap hal-hal seperti ini. Karena perilaku ini, banyak orang Inggris sudah tidak tahan dan mencapai titik puncak. Dan seperti yang saya katakan, kita akan melihat hal-hal serius terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Dengarkan wanita ini. Saya peringatkan tentang bahasanya, tapi dengarkan dia. Negara sialan! Ini benar-benar tidak bisa diterima!
Aku mengerti. Kamu sama sekali tidak bisa. Ini perlakuan semena-mena. Menurutku dia di speaker's corner dan mungkin tidak diizinkan bicara. Dia merasa, apa-apaan ini? Aku bahkan tak bisa bicara di negaraku. Tidak, ini belum cukup baik. Aku rasa situasinya akan makin memanas. Keadaan makin menarik dan aku tak sabar ada di sana saat itu. Aku rasa ini sudah mulai. Seperti yang pernah kubilang teman-teman, biarkan aku mengulanginya karena banyak pesan yang membuat depresi. Kamu tidak mungkin kalah, oke? Aku tahu demografinya berubah, tapi tak mungkin separah itu. Dari titik ini, kamu tidak mungkin kalah. 76% penduduk Britania Raya berkulit putih, pesaingmu hanya 78%. Jadi, tidak. Kita tidak akan kalah, terus berjuang.